Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Kami di Aceh dengan pemerintah Acehnya, undang-undang pemerintahan Aceh ini kan juga di lapangan sudah mulai bertanya-tanya nih masalah kami kan dengan syariat Islamnya. Tentu sudah ada aturan baru melarang untuk salah satu ya kekhususan kami itu adalah dana desa itu kami pakai untuk membangun masjid atau merehab masjid. Tapi sejak ada undang-undang ini sudah mulai dibatasi. Yang terbaru nih pandemi. Kami khawatir sudah mulai redup kewenangan dari adat istiadat syariat Islam ini. Makanya saya bertanya nih, sudah mulai ada pertanyaan bagaimana kita yang hak kita ini, kewenangan kita, termasuk syariat Islam masalah terutama masjid. Ini bagaimana Pak? Kami butuh jalan juga. Dalam wacana advokasi hak ya, perjuangan hak, itu ada adigu mengatakan hak itu tidak akan pernah datang dengan karpet merah. Ya, itu sudah harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan ya. Jadi kalau kita bicara kognisi, subsidiaritas dan lain sebagainya itu hak ya. Hak yang dijanjikan oleh undang-undang desa. Nah, tetapi ya seperti yang saya katakan tadi, adigumnya mengatakan hak itu nggak pernah datang dengan karpet merah. Nah, apa yang saya ingin katakan dalam konteks ini, maka pertanyaannya kan adalah seberapa besar kesadaran kritis warga desa sekarang atas hak-haknya. Ya, jangan-jangan yang punya kesadaran kritis hanya kepala desa, pendamping desa, tapi warga desanya cuek. Nah, padahal kalau menurut saya gitu ya, kalau kita sekarang melihat ada ketidakidealan lah ya, yang sedang terjadi sekarang ini gitu ya. Saya kira sekarang masanya sudah berbeda. Kalau dulu kita bisa menyalahkan kebijakan yang top down, yang memang memberikan satu ruang sentralistik yang demikian besar. Nah, tapi dengan kebijakan undang-undang desa dengan segala keterbatasannya menurut saya, ya itu sudah bisa kita atasi secara teks. Dalam pengantar di depan tadi saya mengatakan seluruh perbaikan yang dibawa oleh undang-undang desa tadi tidak akan pernah optimal jika tidak terjadi demokratisasi di desa. Itu pasti. Nah, di mana ruang demokratisasi di desa itu? Itu musdes. Pertanyaan kita, apa yang sudah kita lakukan untuk memperkuat musdes? Ya, kalau ada teori mengatakan partisipasi masyarakat itu terwujud ke dalam musyawarah itu, dan musdes itu kita bisa lihat apakah musdes yang ada hari ini di desa itu masih merupakan apa yang disebut sebagai ruang tertutup, closed space, ya, yaitu sebuah ruang yang hanya diurus oleh kepala desa dan BPD, tertutup, ya, dia putuskan, setelah diputuskan baru dideklar ke masyarakat. Kita akan begini. Itu tipe pertama. Atau musdes sekarang ini sudah lebih maju dalam pengertian dia sudah menjadi ruang undangan. Jadi tidak lagi tertutup, tapi undangan. Orang lain boleh datang di luar BPD dan kepala desa atas undangan. Atau sejatinya mestinya musdes itu menjadi ruang pendudukan oleh rakyat. Jadi claiming space. Ya, kalau tidak sampai ke sana, belum sampai menjadi ruang pendudukan ya, claiming space itu, maka pembaruan tadi termasuk janji rekognisi dan lain sebagainya itu ya belum akan terwujud sebagai optimalisasi. Nah, pertanyaannya kan itu sekarang. Sejauh mana kita mengoptimalkan yang namanya musdes tadi? Saya kira tidak banyak di antara kita yang sadar ada 6 pasal yang melindungi partisipasi masyarakat. 3 mengatakan wajib, 3 pasal menyatakan berhak.
Misalnya wajib itu diberikan kepada kepala desa. Kepala desa wajib memberikan informasi. Kepala desa wajib, ya, pemerintahan desa wajib. Itu 3 pasal. Di pasal yang lain ada 3 pasal yang lain mengatakan warga desa berhak mendapat. Coba bayangkan, ada 6 pasal. Nyampe nggak itu ke warga masyarakat? Nah, jadi jangan-jangan ruang tadi itu, maka seperti yang saya katakan tadi, soal kebocoran DD. Seharusnya kita nggak perlu yang namanya 7, ada sekarang Polri dan lain sebagainya, tapi ada nggak pengawasan komunitas? Menggunakan 6 pasal itu tadi. Semua orang mau menjadi anggota BPD saja, tapi tidak mau menjadi misalkan pemantau pembangunan desa, misalnya gitu ya. Dengan mengatakan tadi. Jadi kuncinya sebenarnya demokratisasi desa tadi itu. Nah, seberapa banyak sebenarnya telah terjadi proses-proses pembaruan yang sesungguhnya terjadi regenerasi dan lain sebagainya itu. Nah, ini menurut saya yang perlu kita upayakan, tidak saja katakanlah kita mengutuk tadi ya elit desa yang gagal paham dan lain sebagainya, itu realitasnya gitu. Yang tentu harus kita perjuangkan gitu ya, supaya. Tapi yang lebih penting bagaimana mengubah situasi. Jadi kalau tadi ada pertanyaan Pak Mas siapa tadi terakhir yang mengatakan apa yang kita harus perbuat, menurut saya perbuatnya adalah bagaimana terjadi proses demokratisasi di desa. Nah, ini yang mungkin jadi tanggung jawab para pendamping supaya terjadi. Saya menyaksikan untuk sekitar katakanlah Jawa Tengah ya, Jogja, hal-hal seperti itu terjadi gitu ya. Tapi tentu itu perlu diupayakan lebih luas lagi. Nah, jadi saya melihatnya begitu, Mas Koto. Jadi sekarang ini kalau ada yang ketidakidealan itu 50% sekarang menurut saya adalah kesalahan warga. Dulu misalnya cari contoh ya. Dulu kalau orang mau ikut musrembang itu saya katakan bodoh gitu. Kenapa? Karena kita udah tahu hasilnya. Buat apa kita sekedar melegalisir aja ya. Iya, buat apa? Nah, sekarang saya berkali-kali kalau saya turun ke lapangan ke masyarakat, Bapak Ibu sekarang kalau tidak ikut musdes, itu Bapak rugi. Karena tidak ada lagi. Nah, sekarang pertanyaannya mereka kan begitu, tapi kan kita tidak diundang, Pak. Ada nggak pasal yang di Undang-Undang Desa mengatakan itu harus diundang? Nggak ada, Pak. Kalau begitu, minta diundang, saya bilang. Jadi, proses-proses kesadaran seperti ini yang mungkin perlu kita bangun di tingkat desa ya, tidak lagi hanya kita bicara di tingkat elitnya gitu ya, tapi juga bagaimana mengembalikan roh pemerintahan desa itu memang harus menjadi milik si warga itu sendiri, sehingga berbagai hal-hal yang tidak ideal tadi itu menjadi kepentingan mereka dan warga desa lah yang kemudian mendesakkan pembaruan-pembaruan. Mungkin itu menurut saya dalam konteks hak itu tadi ya, sehingga hak tadi itu dia tidak hanya normatif tapi kemudian memang menjadi efektif, karena seperti Adigom tadi, hak itu memang harus diperjuangkan. Terima kasih, Mas. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.